bedo malah badan dia Tio kakok tabang kalai lah di pacik lapeh juo Dima bagai tagurajai Tagak dinan kareh dia Merantau. Mengapa budaya itu begitu kuat dalam masyarakat Minang? Mengapa orang-orang rela meninggalkan tanah kelahiran dan keluarga mereka untuk mencari kehidupan di tempat yang baru dan tidak dikenal? Bagaimana budaya merantau diwariskan dari generasi ke generasi? Bagaimana nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal dijaga dan diperkaya melalui pengalaman merantau? Namo Datuk Tasri Sabih Telarangan Pemangku Suku Sukumang Negari Kaitanam. Jabatan Pembantu Adat Negari. Umur 62 tahun, lahir di Kaitanam, tinggal di Kaitanam, Kecamatan Dokali Sebalai Kaitanam, Sumatera Barat. Makna budaya merantau bagi orang Minang. Kalau orang Minang merantau itu sangat beda sekali dengan orang-orang yang lain. Contohnya seperti Jawa, Sunda. Kalau orang Jawa, Sunda, kalau dia sudah berhasil di rantau, dia akan membawa nama kampungnya ke rantau. Contohnya di Damasraya itu ada Jalan Wonogiri, ada Kampung Wonogiri. Di Lampung itu ada Kampung Bali. Dan di Pasaman itu ada Bojorayu. Tapi kalau orang Minang bukan begitu. Kalau orang Minang merantau, di ma kampung dihuni, di situ ada yang dipakai. Di ma tanah dipijak, di sini langit dijunjung. Jadi kalau orang Minang seberhasil apapun dia merantau, dia tidak akan membawa kampungnya ke rantau. Dengan adanya merantau, berkemungkinan kalau kita namanya perantau yang berhasil akan mendapat kehidupan yang lebih, katakanlah mendapat kehidupan yang agak lebih memuaskan daripada di kampung. Apalagi kalau kita pandai dalam kehidupan merantau. Kita ikuti nasihat orang tua, di ma langit dijunjung, di sinan bumi dipijak. Di ma kampungan di Indonesia itu ada dipakai. Malahan tempat merantau itu sendiri sudah terasa menjadi kampung sendiri. Kalau menurut saya pada pemuda-pemuda Minang yang merantau, ingat-ingatlah falsafah Minangkabau. Satinggi-tinggi tabang bangau, babaliknya kakubanyu. Dengan arti, kemanapun kita merantau, sekalipun ke Amerika sekalipun, kalau kita sudah berhasil, ingat-ingatlah orang di kampung. Ingat-ingatlah orang tua kita di kampung. Ingat-ingatlah nenek moyang di kampung. Nama saya Tegar Arianto Saputra, PD, umur 38 tahun. Kerjaan saya seorang guru ASN di Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Padang Selatan, daerah kecilnya Koto Kaciak, mata air. Kalau menurut pendapat keluarga saya, orang tua, lebih baik kita tak makan. Atau makan seadanya saja, yang penting berkumpul kita di suatu tempat rumah kita. Nama saya Amril, usia 64 tahun, lahir di Batu Sangkar, profesi sebagai petani. Bagi masyarakat Minang, merantau itu boleh dibilang setengah kewajiban. Soalnya dari dulu ada pepatah dari orang tua ya, ada pepatah. Kalau kamu ingin sukses, carilah kehidupan di negeri orang.
Kalau dibilang saya tidak merantau, saya juga dulunya perantau. Tapi dari sekitar 25 tahun yang lewat, 25 tahun yang lalu ya, saya berpikir karena kehidupan di rantau itu sendiri, buat saya pribadi nggak ada kemajuan. Dan juga mungkin karena perilaku saya segala macamnya, saya boros, nggak hemat. Jadi saya pikir saya sudah punya anak, saya mulai berpikir lebih baik saya pulang kampung, pulang ke Ranah Minang kembali ya. Dan saya jadi petani, karena di sana ada ketenangan. Perkenalkan, nama saya Al-Hilal Isra, biasa dipanggil Hilal. Umur lebih kurang 22 tahun. Kemudian profesi sebagai mahasiswa di UIN Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kalau misalkan saya di sini lebih baik, bisa mengembangkan diri saya, lebih bisa merubah hidup saya di sini. Kenapa tidak? Saya akan lebih memajukan kehidupan saya di sini. Jika saya merantau, ingin mencoba hal yang baru, ya diibaratkan berdasarkan pepatah Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya seseorang orang Minang ini ketika dia merantau, dia akan mencoba melihat situasi sekitar terlebih dahulu. Dia akan mencoba menyesuaikan dirinya terlebih dahulu, kemudian dia akan mencari pengalaman-pengalaman baru, menjadikan dirinya berhasil nantinya. Dari budaya merantau, tercermin dalam proses persiapan dan penyesuaian. Sebelum berangkat, calon perantau akan mempersiapkan segala sesuatu dengan seksama. Mereka belajar bahasa baru, mempelajari kebiasaan dan budaya setempat, serta mencari informasi tentang pekerjaan dan peluang di tempat tujuan. Mereka juga mengandalkan jejaring sosial dan bantuan dari sesama perantau untuk mendukung mereka dalam perjalanan mereka. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Hafiz, umur saya 29 tahun, lahir di Bukit Tinggi 16 Juli 1994. Saya seorang perantau, pekerjaan saya sebagai seorang PNS dan profesi saya sebagai aparatur sipil negara pada Kantor Regional 5 Badan Kepegawaian Negara Jakarta, dan pekerjaan saya di bidang analis hukum, di bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian. Tradisi merantau itu merupakan kebiasaan bagi orang Minang ya. Di pemuda-pemudi di Minangkabau itu sudah menjadi tradisi untuk merantau. Kenapa saya pilih merantau? Karena itu proses untuk mencari jati diri ya. Jati diri sebagai pemuda Minangkabau itu harus merantau. Jadi itu kenapa alasan saya harus merantau. Nama saya Nofra Junaidi, asal dari Padang, umur 44 tahun, pekerjaan pedagang dari A sampai Z lah kalau namanya bumbu. Saya merantau umur 15-16 tahun, putus sekolah, pas-pasan lah gitu. Itu saya merantau dengan beban sangat, gimana ya, umur segitu kita kan ibaratnya masih senang-senang bermain gitu. Tapi kita sudah ada beban untuk kedepannya, gimana saya bisa lebih baik, itu yang beban buat saya, buat memacu saya merantau tadi. Upaya kita itu melangkah, sekali langkah, sekali maju tetap maju. Jangan pernah berkata mundur. Jangan kita itu jadi anak itu jangan cemen, jangan mental mental kerupuk lah. Maju terus. Nggak bisa satu langkah, dua langkah. Terus. Insya Allah. Sekarang saya membuktikan, alhamdulillah. Tradisi merantau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itu ada menurut saya ada dua versi. Di satu versi, merantau itu harus kita laksanakan. Contoh, bagi para pemuda atau bagi para pemudi,
yang katakanlah bukan sedikit banyak yang sudah sarjana. Karena kalau seseorang sarjana ingin mendapatkan kerja itu agak jarang kalau di kampung. Jadi mau tidak mau yang katakanlah yang punya ilmu dia yang dibekali oleh sekolah, mau tidak mau memang harusnya merantau. Karena di kampung penempatan untuk kerja sarjana itu jarang. Kalau kita lihat presentasinya itu sedikit sekali. Satu. Tapi katakanlah putra-putra tunggal, kalau dia merantau siapa yang tinggal di kampung? Jadi seharusnya bagi kita yang tidak ada menjaga warisan di kampung, seharusnya tidak usah merantau dan pelihara dan jagalah harta warisan yang ada kita di kampung. Memilih bukanlah sekedar mencari kepastian. Memilih adalah keputusan penting yang harus dihadapi dalam perjalanan hidup. Menjadi seorang pejuang dengan semangat yang tak tergoyahkan adalah bagian dari budaya dan warisan yang ditanamkan di dalam diri masyarakat Minang. Dengan adanya memilih, bahwa sebenarnya masyarakat Minang mempunyai dua pilihan, yaitu merantau dan tetap tinggal di kampung halaman. Dengan adanya keberagaman, budaya ini berkontribusi dalam perkembangan individu serta masyarakat. Dengan mempertahankan nilai-nilai yang dianut, Ranah Minangkabau akan terus maju serta berkembang dalam mewujudkan potensi diri dan budayanya yang elok.